Tingkatkan amal sehari-hari kita dengan amalan soleh. Inspirasi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, insya Allah di kesempatan kali ini saya Mu'adz akan menyampaikan ke ruang dengar Anda mengenai keutamaan mencari nafkah. Nah, baiklah pendengar yang budiman, mengenai keutamaan mencari nafkah tersebut, tim redaksi Fajri FM 99.3 MHz telah menyusun beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, dari keutamaan mencari nafkah, yaitu nafkah kepada keluarga lebih afdol daripada sedekah tatawwu atau sedekah yang sunnah. Pendengar yang budiman, dalil mengenai hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Yang artinya, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Nah, pendengar yang budiman, Imam An-Nawawi rahimahullah sampai-sampai membuat judul untuk hadis tadi, yakni keutamaan nafkah bagi keluarga dan juga hamba sahaya, serta dosa bagi orang yang melalaikan serta menahan nafkahnya untuk mereka. Sedangkan dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, nafkah kepada keluarga itu lebih afdol daripada sedekah yang hukumnya sunnah. Kemudian pendengar yang budiman, keutamaan kedua dari memberikan nafkah, yakni jika mencari nafkah dengan ikhlas, maka akan menuai pahala yang besar. Pendengar yang budiman, sungguh kemuliaan pahala sedekah yang begitu besar bagi yang mengeluarkannya. Lalu bagaimanakah memberikan nafkah kepada keluarga yang ternyata lebih afdol daripada sedekah? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sungguh, tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai-sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, pendengar yang budiman, terkait hadis tadi, Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis itu pada masalah setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala yang jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika itu hanya aktivitas harian kita semata atau hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Nah, selanjutnya pendengar yang budiman, yang ketiga dari fadail atau keutamaan mencari nafkah adalah memberikan nafkah termasuk sedekah. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsak fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta waladak fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta khadimak fahuwa laka shadaqah." Yang artinya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau berikan pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau berikan pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau berikan pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian pendengar yang budiman, kita berlanjut pada keutamaan yang keempat, yaitu
harta yang dinafkahi semakin berkah dan akan diberi ganti. Pendengar, sebagaimana sedekah, maka memberi nafkah kepada keluarga pun akan mendapatkan ganti sebagaimana sedekah pula. Nah, hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhir Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Yang lainnya pun mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Selanjutnya pendengar yang budiman, keutamaan kelima dari memberikan nafkah, yaitu setiap orang yang akan diminta pertanggungjawaban, apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya ataukah tidak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu." Allah Azza wa Jalla akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan pendengar, dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan ataukah melalaikannya. Kemudian yang keenam pendengar, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapatkan penghalang dari siksa neraka, yang dimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, "Dakhalati mura'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghayra tamaratin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnataiha walam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala." Ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan. Akan tetapi ia tidak mendapatkan sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya, lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya. Dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu, ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun mengabarkannya tentang hal ini. Lantas beliau bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha juga pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya, atau kepada dua orang kerabat perempuannya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari dua hadis tadi pendengar menerangkan keutamaan memberikan nafkah pada anak perempuan karena mereka berbeda dengan anak laki-laki yang bisa mencari nafkah. Sedangkan perempuan memang asalnya berada di rumah. Ya, demikianlah pendengar yang budiman pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai keutamaan memberikan nafkah. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat dan juga membuat kita semakin bersemangat untuk mencari nafkah untuk keluarga kita dan memperbaiki niat kita dalam mencari nafkah hanya ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.